Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada subscriber, kepada penonton dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, lancar rezekinya, mudah menjalani hidup, dan dipermudah dalam segala bidang usaha lainnya. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik yang terjadi di ibu kota, karena itu rujukan kita dalam berdemokrasi, tergantung ibu kota. Kalau ibu kotanya damai, tentram, insya Allah masyarakat ke pelosok pun damai, tentram. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, kisruh bin ruwet bin jelimet. Dalam artian, tetapi alhamdulillah kita masih punya orang-orang yang keren, cadas. Salah satunya adalah Refli Harun, yang insya Allah kita dorong dengan doa, kita dorong dengan kekuatan doa. Mudah-mudahan mereka semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin, untuk memperbaiki bangsa Indonesia ini. Di sini ada judulnya yang menarik dari channelnya Refli Harun. Kalau nggak salah judulnya ini seperti ini: tak hadirkan saksi dan ahli, tanda seru. Roy Suryo menang pra peradilan lagi, dalam kurung, tanda seru 2. Kita bacakan ringkasan videonya ya. Silahkan yang mau langsung ke channelnya Refli Harun Podcast, itu sangat bagus buat pendidikan hukum, ilmu tata negaranya juga sangat bagus, dan keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Ke Abdul Gopur Sang Haji juga ada, ke Roy Suryo Official ada juga, dan lain sebagainya banyak. Silahkan merapat ke channel-channelnya yang sangat mempunyai fakta dan data sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Video ini membahas mengenai proses persidangan pra peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Tujuan pra peradilan. Kuasa hukum Roy Suryo menekankan bahwa mereka tidak memperdebatkan materi atau substansi perkara, melainkan menguji apakah terdapat 2 alat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka, khususnya terkait pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE. Poin kedua, kelemahan pihak termohon. Tim kuasa hukum menyatakan bahwa Polda Metro Jaya gagal menghadirkan saksi, fakta maupun ahli yang relevan dalam persidangan untuk membuktikan adanya tindak pidana seperti perusakan atau perubahan dokumen elektronik. Poin ketiga, dokumen ijazah. Kuasa hukum menyoroti fakta persidangan bahwa ijazah yang dipermasalahkan adalah ijazah analog dan dalam BAP. Joko Widodo menyatakan bahwa dokumen elektronik yang diunggah oleh Dian Sandi bukanlah ijazah miliknya. Titik. Mereka menilai penetapan pasal 32 dan 35 ITE dalam kasus ini dipaksakan. Poin keempat, langkah hukum selanjutnya. Kuasa hukum Roy Suryo juga telah mendaftarkan permohonan pra peradilan ketiga dan menegaskan kesiapan mereka menghadapi laporan terkait dugaan ijazah palsu dengan bukti-bukti akademik yang sah. Poin kelima, harapan putusan. Sidang kesimpulan telah diserahkan dan pihak kuasa hukum berharap hakim dapat bersikap jeli dalam memilih aspek formil dan material. Dengan putusan yang dijadwalkan akan dibacakan pada Senin 20 Juli 2026 pukul 13.00. Mudah-mudahan hakim diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mengapa saksi ahli dianggap gagal dalam sidang? Maksudnya Polda Metro apa ya? Kita tanyakan kepada Gemini.
Berdasarkan penjelasan dalam video, saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Polda Metro Jaya dianggap gagal karena beberapa alasan berikut. Kurang menguasai materi ITE. Saksi ahli tersebut dinilai tidak memahami masalah Undang-Undang ITE, termasuk mengenai perbedaan dan kriteria dokumen elektronik yang harus bisa diakses, bukan sekedar dokumen yang dia cetak. 2. Tidak mampu menjawab pertanyaan krusial saat ditanya mengenai dokumen elektronik. Ahli tersebut mengaku tidak mampu karena merasa bukan merupakan ahli IT. Bukan ahli IT yang mengaku ahli ya, mungkin ahli lain lah. Belum membaca referensi hukum. Kuasa hukum menyatakan bahwa ketika dibacakan beberapa putusan MK dan MA, saksi ahli tersebut mengaku belum membacanya. Belum membaca, makanya Iqra bismi rabbika. Poin keempat, tidak mampu menguraikan bukti. Saksi tersebut dianggap tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti, surat atau alat bukti dokumen elektronik dalam konteks pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Mengapa pasal 32 ITE dianggap tidak tepat? Kita tanyakan sama Gemini. Menurut pihak kuasa hukum, penetapan pasal 32 ayat 1 UU ITE dianggap tidak tepat karena beberapa alasan utama yang diungkap dalam persidangan. Tidak ada bukti kerusakan data, pihak penyidik dianggap gagal membuktikan adanya tindakan seperti pencurian, pengeditan, penambahan atau pengurangan data yang menyebabkan informasi atau dokumen elektronik tidak bisa diakses. Dokumen masih dapat diakses. Fakta persidangan menunjukkan bahwa dokumen yang dimaksud ijazah masih dapat diakses dengan baik dan tidak mengalami kerusakan sedikit pun, yang mana hal ini secara langsung membantah unsur dalam pasal 32 ayat 1. Ketidakjelasan status dokumen. Kuasa hukum menyatakan bahwa ijazah yang dipermasalahkan adalah ijazah analog dan berdasarkan BAP. Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa dokumen elektronik yang diunggah oleh Dian Sandi bukanlah dokumen miliknya. Kenapa bukan miliknya, kok melaporkan ya? Sehingga penggunaan pasal terkait ITE dianggap dipaksakan. Ketiadaan alat bukti. Penyidik disebut tidak mampu menghadirkan bukti surat maupun saksi ahli yang relevan untuk menggambarkan terjadinya peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Oke. Ini kita baca dari yang lainnya juga ya. Siapa di sini? Oh, ini beritanya. Joko 10 jam. Nah, ini ada lagi dari Pak BW, kita bacakan juga ya. Kuliti pra-peradilan Roy Suryo dan sidang Dr. Tipa Jokowi merusak Polri. Ini dari channelnya Bambang Wijoyanto bersama Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno Wakapolri 2013-2014. Kita doakan Pak Ugro di sini sangat proaktif terhadap Dr. Tipa dan Rosuryo dalam membantu dalam bidang hukum ya. Terima kasih Pak Ugro. Saya doakan semoga bertambah kebaikan, bertambah umur, bertambah kebaikan, dan keadaan nanti kelak mendapatkan pahalanya nanti, amin ya robbal alamin. Kita bacakan dari Pak BW ya. Tadi, kuliti pra-peradilan Rosuryo dan sidang Dr. Tipa Jokowi merusak Polri. Ringkas video. Silakan yang belum subscribe. Video ini merupakan diskusi antara Bambang Wijoyanto dengan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno Mas Ugro yang membahas polemik dalam institusi Polri serta menyoroti kasus pra-peradilan Rosuryo dan persidangan Dr. Tipa. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Pandangan terhadap Polri dan era pemerintahan Jokowi. Mas Ugro nyebutnya Mas Ugro, mungkin lebih tua ya Pak Ugronya. Pak Ugroseno menyatakan keprihatinannya bahwa institusi Polri telah dirusak sejak masa pemerintahan Jokowi. Hal ini ditandai dengan pemberhentian Kapolri Sutarman pada Februari 2015 yang dianggap menyalahi aturan karena masa jabatan belum berakhir.
Ya seperti itu ya, di Konoha seperti itu. Menurut Pak Ugro, proses pemilihan Kapolri seharusnya mengikuti mekanisme Dewan Kebijakan Tinggi Polri Wanjakti, bukan didasarkan pada keinginan pribadi presiden. Dari sini sudah dapat poinnya ya. Ternyata keinginan presiden ya. Oke, kita lanjut. Bumi gonjang ganjing, langit kelap kelip. Kasus pra-peradilan Roy Suryo dan sidang Dr. Tipa. Pak Ugro menyoroti kejanggalan hukum dalam penanganan kasus Roy Suryo dan Dr. Tipa, terutama mengenai prosedur penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang dianggap tidak profesional dan melanggar KUHP. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah pemisahan berkas perkara splitting. Pak Ugro menegaskan bahwa tindakan penyidik memisahkan berkas perkara tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam KUHP, yang menyebabkan proses hukum menjadi tidak efisien dan berlarut-larut. Sidang Dr. Tipa dianggap penuh dengan beban pembuktian yang tidak relevan dengan pasal pencemaran nama baik yang dituduhkan, melainkan lebih fokus pada pembuktian keaslian ijazah yang membutuhkan ribuan dokumen. Reformasi Polri. Pak Ugro mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan Polri yang terdiri dari tokoh masyarakat untuk menyidangkan pelanggaran etik pejabat tinggi agar prosesnya lebih transparan dan tidak hanya bergantung pada propam. Adanya diskriminasi usia pensiun dalam UU Kepolisian terbaru lantaran Tamtama atau Bintara dengan perwira juga menjadi catatan kritis bagi Pak Ugro. Ya, alhamdulillah ya. Silakan, saya mohon dengan sangat kepada yang sudah pensiun, siapapun itu yang masih punya tenaga, punya pikiran, untuk selalu menyuarakan, untuk membersamai bangsa ini. Bagaimana caranya supaya bangsa ini bisa selamat dari krisis demokrasi, perpecahan, bukan perpecahan secara intelektual, melainkan perpecahan secara kedunguan. Untuk itu dimohon kepada teman-teman, kepada semua yang di sana yang mempunyai akal waras untuk selalu bersuara. Terima kasih yang sudah bersuara. Untuk membersamai negara ini jangan dibiarkan dirusak oleh korupsi, kolusi, nepotisme, KKN dan lain sebagainya yang merusak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.